Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan mulai membahas tentang pelajaran surah Al-Baqarah tentang sifat manusia ya. Adapun YouTube ini dikhususkan sebenarnya untuk pelajaran anak SMP atau madrasah sanawiyah, ataupun kalau bahasa Inggrisnya junior high school ya. Jadi ini bukan kajian untuk masyarakat umum atau untuk orang-orang pintar, tapi ini untuk anak-anak sekelas SMP. Kita membahas hari ini tentang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 ya. Jadi di sini bisa kita lihat alif lam mim, itu hanya Allah yang tahu apa artinya. Kemudian zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya di sini Allah ingin mengatakan kepada kita bahwasannya siapa yang ingin bertakwa ini adalah petunjuk dan gak usah ragu sedikit pun, satu huruf pun. Kemudian allazi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sini kan dia bilang ini untuk orang yang bertakwa. Di sini dijelaskan maksud yang bertakwa itu gimana, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi kita disuruh beriman kepada yang gaib ya, bukan mencari-cari tahu apa yang gaib. Kemudian wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi orang bertakwa itu selain sholat, bersedekah, percaya kepada yang gaib, juga harus percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan di sini dikatakan bahwasannya ada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang kita ketahui ya, seperti Taurat, Zabur, Injil ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang beruntung. Karena kita percaya, kita sholat, kita sedekah, kita beriman, Allah memberikan petunjuk sama kita karena kita baca Quran. Akibatnya kita akan beruntung karena kita mengimani, meyakini, sehingga semua tindak tanduk kita sesuai dengan Al-Quran, sehingga kita terhindar dari kejahatan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anjartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak beriman. Di sini Allah mau mengatakan bahwasannya orang kafir itu mempunyai sifat, dia mau kita kasih nasihat, tidak kasih nasihat, mereka tidak akan beriman. Karena memang iman itu haknya Allah. Ini terbukti dari istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, anaknya, kemudian paman Nabi Muhammad, kemudian bapaknya Nabi Ibrahim. Ya, tapi nggak tahu ya itu apa bapak kandung atau bukan, kita kurang jelas. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu walahum azabun azim. Kenapa mereka nggak bisa beriman, diberi peringatan? Karena Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi di sini dibilang Allah, mereka nggak beriman. Kenapa nggak beriman ya Allah? Udah kukunci hati dan pendengarannya, penglihatannya udah kututup. Terus apa yang terjadi sama mereka? Nanti mereka akan kuazab. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang beriman. Jadi ada orang mengaku beriman padahal dia nggak beriman. Inilah yang disebut dengan namanya orang munafik. Tadi orang kafir yang nggak beriman, ini dia mengaku beriman padahal dia nggak beriman. Ini ciri-cirinya biasanya kalau kata ulama,
Dia mengaku Islam tapi dia suka mengkritik semua tentang Al-Quran, tentang kebijakan, tentang hukum Islam, tentang sunnah. Dia selalu mengkritik. Sepertinya dia tidak sadar bahwasanya dia menjadi orang munafik. Yuhaddi'una allaha wallazina amanu wa may ya'da'una illa anfusahum wa may yas'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi perasaan mereka tuh mereka menipu Allah, padahal dia menipu diri dia sendiri. Karena Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fi qulubihim maradun fazzadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi kalau orang munafik ini hobinya berdusta. Memang ada sakitnya, dia suka berbohong, suka berdusta, suka ingkar janji. Kalau dikasih kepercayaan mereka hianat. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi kejadian seperti ini adik-adik sekalian sering lihat ya di sosial media, di acara talkshow orang-orang yang mengatakan dia melakukan kebaikan padahal dia biang kejahatan. Alla innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Nah, ini sangat berbahaya. Ini seperti kita punya penyakit tapi kita nggak tahu sakit apa. Jadi mereka yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadari perasaan mereka yang paling benar. Ini biasanya terjadi karena kita mengutamakan hukum-hukum pikiran kita daripada hukum-hukum Allah. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas suffaha ala innahum humus suffaha'u walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Jadi gini, mungkin kebanyakan orang beriman tidak terlalu keren ya, mungkin tidak berharta, mungkin tidak profesor atau dokter atau tidak menjabat jabatan yang tinggi. Jadi mereka tidak bisa dinasihati. Pada saat mereka diberitahu, dia malah menghina kita. Biasanya mereka menghina kita. Kau punya apa? Kau tamatan apa? Anak kita di mana? Harta kita apa? Apa yang kita kuasai? Apa yang kita punyai? Sehingga kita tidak bisa menasihati mereka dan mereka tidak mau menerima nasihat dari kita. Karena kita dianggap orang bodoh dan lemah. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza halau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tu'yanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ini sungguh luar biasa ya. Ulaikal ladzina istarau dollalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Karena mereka menukar keimanan mereka dengan dunia. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.
sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Au kasaybim minas sama'i fi zulumatu wa ra'du wa barku yaz'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iq yazzarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Yakadul barku yahtafu absarahum kullama adaa lahum masawfi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'u laula zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka setiap kali kilat itu menyinari mereka. Mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, jadi itu saja ya tentang orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Semoga kita selalu menjadi orang beriman. Semangat kalian belajar. Setiap hari baca Quran sampai mati, sampai ajal menjemput. Karena hanya Al-Quran yang menunjuki kita. Pelajari sunnah Nabi, asbabun nuzulnya. Semoga bermanfaat adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.